Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pelajaran buat teman-teman ya. Ini tentang videomu yang mungkin saat ini masih aman. Dan saya barusan dihubungi oleh salah satu konten kreator dari Malang, Jonowaro. Videonya terkena dolar merah dan itu banyak sekali ya. Jadi ini nanti penyebabnya apa, padahal itu video original ya, video original. Yang mungkin di sebagian orang, selain Insan Tutor, teriakannya keras, aman menggunakan ini. Ini contohnya memang dikasih contoh sama konten tutorial itu. Tapi contohnya saat view-nya masih di bawah 20.000, aman, teriakannya keras. Tetapi nanti setelah kamu terkena dolar merah, mau tanggung jawab nggak? Ini jadikan pelajaran aja ya. Tapi sebelum ini kita bahas, di video yang tadi saya kan bahas ya, berbahagialah di atas penderitaan orang lain. Saya langsung di WA oleh 2 orang. Bukan di WA ya, di TikTok. Yang channelnya juga kebetulan membahas tentang keagamaan, ceramah agama dan segala macam ya. Mengingatkan saya, alhamdulillah diingatkan. Jadi mas, kontenmu kalau bisa diperbaiki, jangan sampai menjadi amal buruk, jangan sampai menjadi jariah buruk saat kamu juga nanti sudah tiada. Bagus ya, bagus, terima kasih. Gini loh bro, mungkin nggak paham juga ya, tentunya kalau yang mengingatkan seperti itu biasanya orang yang paham tentang agama. Atau mungkin dia juga penceramah juga bisa jadi. Tapi kalau bagi saya itu bukan penceramah sih, apa? Tukang pidato ya, tukang pidato. Tukang pidato, diundang pidato sana, diundang pidato sini. Setelah itu pulang bawa amplop. Jadi ngomongnya enak aja ya kan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Haram. Nggak boleh. Bid'ah. Nggak boleh. Tapi udah diingatkan ya, alhamdulillah ya. Tetapi kalau kita bisa dan kalau kita berpengalaman bagaimana hidup ini bekerja, bagaimana dunia ini bekerja, punya pengalaman hidup dari mungkin dari sejak dia lulus sekolah sampai saat ini, dia bakalan paham tentang apa yang saya sampaikan. Biasanya begini ya, saat teman-teman memulai menjadi konten kreator, yang terjadi apa? Saudara, tetanggamu, apa yang cenderung meremehkan dan mengejek kamu ya. Tetapi teman-teman kan masih tetap jalan, masih tetap menjadi kreator. Nah, nanti apalagi saat teman-teman sudah mulai berhasil, ambil ini nanti ya, maksudnya sudah berhasil, tiba gajian, HP-nya baru, aja yang iri, yang ABC, yang gak jelas intinya ya. Padahal sebenarnya omongannya itu mereka juga pengen seperti kamu, tapi mereka tidak mampu. Akhirnya apa? Ya namanya orang kampung ya, hidup miskin, direndahkan. Saat kita sudah mulai ada, atau dipandang itu ada lah, di Uber buat diutangin, kan repot. Jadi kadang-kadang hal-hal semacam ini, maksudnya ini nanti saat mungkin teman-teman sudah bergaji 10 juta, 15 juta, sudah bisa mungkin beli motor, itu tidak lepas dari nyinyiran ya, tidak lepas dari nyinyiran orang seperti itu. Bentar sayang, ini saya, teman-teman sampai bisa bangun rumah, itu makin parah. Kenapa? Orang yang tidak suka teman-teman itu kan selalu dia itu adalah karena cara berpikirnya yang salah. Semakin teman hasil, maka para pembencimu itu akan semakin menjadi-jadi. Dan itu justru sebenarnya disadari atau tidak membuat dia tidak berkembang. Sibuk mengurusi orang lain, lupa mengurusi dirinya sendiri. Kamu makin sukses,
para pembencimu makin mengerikan sakitnya, maksudnya darah tinggi, asam urat, segala macam. Jadi secara otomatis apa, kebahagiaanmu itu sebenarnya ya di atas penderitaannya dia, walaupun sebenarnya dia menderita karena ulahnya sendiri, ya, karena cara berpikirnya sendiri. Maksud saya kan seperti itu. Jadi ya nikmati aja, happy saja dia penderitaan orang lain. Makanya kan seperti itu. Berpikir positif pasti. Tetapi kalau yang bisa lewat TikTok, kebetulan 2 orang dari video sebelumnya ini kan, ya mungkin dari awal, dari kecil ya memang dia jago baca, bisa ceramah, bukan ceramah ya, bisa pidato, agak sedikit terkenal, diundang pidato sana, berawal dari pidato kampung, mungkin kelasnya kecamatan, kabupaten, kebetulan monitor terus channelnya Insan Tutor, akhirnya memberikan masukan, padahal masukannya itu ya bagus sih, saya terima ya, saya terima. Tapi kalau pidato di depan saya, repot nanti urusannya. Kenapa bang? Jempol kaki masuk mulut bos. Oke, itu nggak usah kita bahas. Kita bahas saja mungkin teman-teman ya. Ini kebetulan barusan juga saya dihubungi oleh Jono Waro. Terkena klaim hak cipta. Dan itu terjadi dolar merah. Padahal yang terjadi apa? Saat view-nya 10.000 aman, seperti teriakannya yang ngajarin tutorial. Aman, ini buktinya. Dibuktikan di channelnya sendiri. Channelnya sendiri memang jerempet-jerempet tapi aman karena view-nya masih di bawah 20.000. Channelnya Jono Waro ini 100.000 masih aman, bos. View-nya 300.000 masih aman. Bahkan saat view-nya 900.000 ini masih aman. Dolarnya masih hijau. View-nya tembus 1 juta, tiba-tiba yang terjadi apa? Dolarnya berubah jadi merah. 10.000, 20.000, 100.000, 500.000 aman. View tembus 1 juta karena ada video yang meledak. Tiba-tiba dolarnya berubah jadi merah. Akhirnya kenapa? Ngedit ulang, ngedit sana, ngedit sini. Supaya dolar berubah menjadi hijau lagi. Ada yang bisa diedit, ada yang tidak. Ya, karena menggunakan apa? Menggunakan satu lagu, musik yang katanya no copyright, yang disodorkan oleh konten tutorial tersebut, yang sebelum menggunakan juga ini aman, itu kan hanya sekedar konten. Di kontennya memang no copyright. Sedangkan di YouTube Library itu juga nggak 100% aman. Kenapa? Iya, YouTube aman. Tetapi kalau pemilik musik tiba-tiba tidak memperkenankan musiknya digunakan lagi atau tidak mengizinkan lagi, saat ini mungkin mengizinkan. Kenapa? Ya karena belum banyak yang make. Ya, saat nanti ada banyak konten kreator yang menggunakan musiknya, setelah itu dia sudah terkenal, ya minta bagian lah. Diklaim juga itu. Jadi tidak selamanya aman. Di YouTube Library pun tidak selamanya aman. Banyak kok yang kena. Bahkan yang subscribernya di atas 1 juta juga ada yang kena. Padahal musiknya adalah musik andalan dari YouTube Library. Jadi tetapi ini nanti kalau yang nangkap ini para penakut repot juga. Jangan nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin. Positifnya adalah satu, mainkan peranmu. Membuat konten itu yang original, nggak usah pakai musik yang aneh-aneh, ya, nggak usah menggunakan musik yang aneh-aneh. Kalau memang menggunakan musik itu ya pastikan benar-benar pastikan. Ini kan kita bicara jangka panjang, bos. Di Library mungkin sementara aman, kedepannya 1 tahun 2 tahun kita tidak pernah tahu, ya, pemilik lagu ini lisensinya kemana. Jadi pemilik lisensi yang awal kita belum nggak tahu, tiba-tiba lisensi tersebut dijual ke pihak kedua, pihak ketiga, dan pihak ketiga tidak menginginkan musiknya digunakan di Library, apa yang terjadi? Kan bromos juga. Jadi kita ingatkan ini bukan menakut-nakutin, tetapi
supaya teman-teman lebih hati-hati. Jangan kasusnya seperti Jonowaro. Ya, ini 100.000, 200.000, 900.000 masih aman-aman aja, masih gajian, tiba-tiba kena dolar merah. Ya kalau bisa diedit, kalau enggak, kalau terlalu banyak bisa diedit juga itu. Jadi prinsip kehati-hatian itu loh, yang saya ingatkan tuh prinsip kehati-hatian, bukan malah takut dikiranya Insan Tutor menakut-nakutin. Nanti thumbnailnya saya bikin seperti itu, nanti di screenshot, setelah itu di share di Facebook, YouTube Indonesia. Di sana yang komen apa? Kan kelinci, ya. Walaupun tidak semua, tetapi kebanyakan kan kumpulan orang-orang tolol, pemula-pemula yang tolol, nggak nonton videonya sampai full karena memang terkenal 2-3 menitan. Maksud dari sebuah video itu apa? Berarti banyak yang tolol, banyak yang tolol. Di mana bang? Ya di YouTube grup-grup gitu loh, grup subscriber, grup apa? Ya kalau perlu screenshot sana biar Insan Tutor diserang di sana. Oke, alhamdulillah. Biar bagus malah kan. Tetapi ya tidak semua, ada juga yang masih bagus, ya. Yang bagus nggak mungkin komplain karena tidak merasa. Seseorang yang tidak merasa nggak perlu keluar-keluar. Tetapi yang komplain ini biasanya, apalagi nanti di kolom komentar yang Insan Tutor yang aneh-aneh, itu biasanya ya dialah kumpulannya. Kumpulan manusia-manusia tolol yang berasal dari aplikasi sebelah. Dari mana? Dari Facebook. Ya karena banyak kan di grup-grup Facebook sebelah yang hanya screenshotan dari Insan Tutor kan banyak dari sana. Dikira nggak tahu-tahu. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sukses, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.